Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau Dewan Penasihat Spiritual di sebuah organisasi raksasa sekelas Nahdlatul Ulama tiba-tiba memecat pemimpin eksekutifnya? Ya, Hari ini kita akan deep dive ke dalam sebuah analisis hukum yang menarik banget, yang membongkar krisis kepemimpinan di tubuh PBNU. ya. Kita mau bedah argumennya, kenapa sih keputusan Dewan Syuriah yang mengancam ketua umum itu bisa dianggap batal demi hukum? Dan kita juga akan lihat peta pertarungannya. Nah, persis itu poinnya. Dan gini, penting buat Anda pahami dari awal ya. Analisis ini tuh bukan soal menghakimi tuduhannya. Bukan soal benar atau salahnya. Betul. Entah itu soal tuduhan kaitan dengan Zionisme atau masalah keuangan, kita nggak ke sana. Fokus kita murni ke prosesnya. Oke, Apakah cara pemecatan ini sah gitu? Menurut aturan main organisasi itu sendiri. Ini pertarungan klasik loh, antara otoritas moral melawan kekuasaan konstitusional. menarik sekali. Otoritas moral versus kekuasaan konstitusional. Oke. Ayo kita mulai dari sisi konstitusionalnya dulu. Di dokumen ini disebut kalau ultimatum dari Rapat Harian Syuriah itu punya beberapa cacat hukum. Betul. Yang paling fatal apa? Jadi dari 4 cacat yang diurai, ada 2 yang paling krusial. Pertama, itu pelanggaran wewenang. Istilah hukumnya ultravirus. Ultravirus. Ya. Anggaran rumah tangga NU di pasal 74 itu jelas sekali. Satu-satunya forum yang bisa memberhentikan ketua umum itu muktamar luar biasa atau MLB. Jadi Syuriah, meskipun posisinya sangat terhormat, mereka nggak punya wewenang eksekusi ini. Oke. Jadi ini kayak dewan pengawas di perusahaan yang tiba-tiba mau ambil alih tugas RUPS buat mecat direktur utama, gitu ya analoginya? Tepat sekali. Persis seperti itu. Dewan pengawas bisa kasih rekomendasi, bisa kasih peringatan, tapi eksekusi bukan di tangan mereka. Nah, yang kedua, ini nggak kalah penting, pelanggaran proses hukum atau due process. Keputusan ini kan diambil sepihak. Nggak ada investigasi, nggak ada audit, bahkan ketua umumnya nggak dipanggil buat klarifikasi. Sama sekali nggak dipanggil. Sama sekali. Ini kan melanggar asas paling fundamental, audi alteram partem, atau gampangnya, hak untuk didengar. Ini pilar tata kelola organisasi yang adil kan? Tunggu sebentar. Tapi bukannya Syuriah ini dewan penasihat spiritual tertinggi di NU? Secara moral, seharusnya kan nasihat atau bahkan perintah mereka itu jadi hukum, terlepas dari apa yang tertulis di ART. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Dan itu membawa kita ke inti perdebatannya. Iya kan? Mungkin ada logika tradisi yang bermain di sini. Betul. Secara tradisi, nasihat ulama memang sangat dijunjung tinggi. Tapi NU modern itu organisasi yang diatur oleh ADART. Dokumen analisis ini menyoroti kontras yang sangat tajam dengan apa yang pernah terjadi dulu. Jadi secara aturan modern, langkah mereka jelas keliru. Tapi ini jadi rumit karena ada tradisi. Emang pernah ya ada cara-cara paksaan hukum kayak gini sebelumnya? Justru itu yang menarik. Analisis ini membandingkan krisis sekarang dengan transisi kepemimpinan tahun 1983. Waktu itu para ulama sepuh ingin mengganti Kiai Haji Idam Chalid. Oh, oke. Caranya beda sekali. Nggak ada ultimatum, nggak ada ancaman pemecatan. Mereka menempuh jalur musyawarah. Nasihat diberikan secara pribadi, secara terhormat. Musyawarah ya, bukan paksaan. Benar. Transisi akhirnya terjadi atas dasar kesepakatan, keikhlasan. Nah, dokumen ini menyebut pendekatan Syuriah yang sekarang ini sebagai paksaan hukum atau legal coercion. Ini sebuah penyimpangan radikal dari tradisi musyawarah. Wow. Kalau melihat semua cacat hukum dan penyimpangan tradisi ini, posisi ketua umum justru kelihatannya lebih kuat ya dari yang kita duga. Apa ini berarti dia punya amunisi buat melawan? Bukannya lemah, malah sebaliknya. Posisi hukumnya jadi sangat kuat. Tindakan Syuriah yang cacat prosedur ini kan membuka beberapa opsi serangan balik yang kuat. Misalnya? Pertama, lewat jalur hukum negara. Tuduhan berat kayak jaringan Zionisme itu kan kalau tanpa bukti kuat bisa jadi dasar gugatan pencemaran nama baik. Oh, pakai KUHP? Iya, pasal 310 sampai 311 KUHP. Ini tekanan eksternal yang sangat serius loh. Oke, jalur hukum negara itu satu hal dan risikonya besar ya, bisa membuka konflik internal ke publik. Tapi ada nggak cara melawan dari dalam? Pakai senjata mereka sendiri gitu? Nah, disitulah langkah kuncinya. Opsi kedua,
Ya pakai jalur hukum organisasi. Pasal 74 ADART yang sama, yang tadi dilanggar oleh Suriah itu, ternyata pedang bermata dua. Maksudnya? Pasal itu bukan cuma mengatur pemberhentian ketua umum, tapi juga pemberhentian Rais Aam, pimpinan Suriah. Oh, Jadi kalau Rais Aam dianggap melanggar ADART dengan mengambil alih wewenang MLB, ya pasal yang sama bisa dipakai untuk memulai proses pemaksulan terhadapnya. Ini kayak bidak catur yang bisa bergerak dua arah. luar biasa. Jadi ini bukan sekedar konflik personal, tapi pertarungan fundamental tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali konstitusional di dalam NU. Tepat. Apakah supremasi ada di tangan Dewan Ulama dengan otoritas moralnya, atau pada ADART sebagai hukum tertinggi organisasi? Betul sekali. Dan ini kan akhirnya memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Ketika penjaga aturan main sebuah organisasi, dalam hal ini Dewan Ulamanya, justru dituduh melanggar aturan itu sendiri. Apa jalur penyelesaian terbaik? Apakah menjaga konflik tetap di dalam demi menjaga marwah dan citra organisasi? Atau membawanya ke pengadilan negara demi akuntabilitas, meskipun risikonya merusak citra institusi itu secara permanen?